Pak Ihan, Dr. Ihan Martoyo ya. Pak Ihan ini teman kita sudah lama. Maksudnya Pak Ihan dengan biologi itu sangat berinteraksi gitu ya. Jadi dalam kuliah-kuliah tamu biasanya Pak Ihan sering sekali berkontribusi. Tapi bukan cuma itu aja gitu ya, Pak Ihan juga membantu sebagai pembimbing bahkan ya untuk proyek-proyek program kreativitas mahasiswa gitu ya. Dan udah lama sekali Pak Ihan membantu kita. Jadi hampir setiap tahun nih Pak ya, Kapita Selekta ini Pak Ihan selalu diundang dengan berbagai macam topik. Jadi Pak Ihan ini multi talented dosen ya. Jadi Pak Ihan lulusan dari Jerman, doktornya, master dan doktornya. Tapi juga Pak Ihan juga punya gelar selain keteknikan ya, teologi. Ya, jadi memang multi talented ya, dan itu dibuktikan dengan mendapat master di bidang teologi dari Duke University di Amerika. Itu Universitas Top ya. Nah, Pak Ihan selain dosen ya di teknik elektro, beliau seorang ketua LPPM ya. Jadi UPH ini kalau dicerita tentang penelitian dan pengabdian masyarakat itu selalu dalam berhubungan dengan Pak Ihan. Nah, jadi Pak Ihan ini ilmunya banyak ya, salah satunya komunikasi ya, data gitu ya. Jadi makanya Pak Ihan akan membawakan terkait dengan data science ya. Silakan Pak Ihan ya. Terima kasih Pak Reinhard untuk kebaikannya. Agak berlebihan sebenarnya perkenalannya. Saya juga baru mulai ya di data science karena perkembangan akhir-akhir ini menuntut ya kita perlu agak tahu soal data science. Dan terutama di industri sendiri, biasanya kalau data scientist atau data analis itu datangnya sejauh ini ya, karena di belakangnya butuh matematika. Sejauh ini tuh perusahaan ngambilnya dari 3 area bidang ya, biasanya either orang matematikanya, karena mungkin jadi lebih gampang paham mesin matematika di belakangnya. Terus abis itu mungkin orang computer science, karena mereka terbiasa coding ya, walaupun coding yang buat data analytics biasanya pakai bahasa-bahasa yang lebih baru ya, Python dan R. Jadi mungkin perlu pembiasaan juga. Walaupun bahasanya lebih sederhana ya, buat Bapak Ibu yang biasa main MATLAB, Python itu mirip banget sama MATLAB, tapi lebih sederhana lagi. Jadi mungkin pembiasaan itu nggak terlalu parah ya. Lalu yang suka diambil juga dari industri untuk data scientist jadinya orang elektro gitu ya. Nah kalau Pak Reinhard tadi cerita ada yang dari biologi terus kerja di bidang data science, sekarang itu sebenarnya agak langka ya, karena punya background bidang yang cukup dalam di biologi ya, di natur fieldnya yang tertentu, tapi terus punya keahlian coding, terus juga bisa memainkan teknik-teknik data analytics ya. Jadi itu langka dan itu punya nilai jual jadinya ya. Siapa tahu Bapak Ibu yang dari bidang biologi ini bisa juga ya menyasar meningkatkan ilmu di dalam 2-3 tahun ke depan ini sampai lulus, terus nanti punya daya saing juga yang serupa ya untuk industri di pasaran. Nah ini judul dari diskusi kita siang hari ini, Data Analytics, Artificial Intelligence, karena sering terkait ya, dan sosial dilema ya, itu persoalan sosial yang muncul juga dari kedua teknologi ini. Nah ini data sebenarnya bukan hal yang asing ya, dan di dalam terpaan pandemi corona kita juga langsung di awal ya, kurva yang ini jadi sangat terkenal ya, masuk di The New York Times ya. Ini bahkan menentukan kebijakan-kebijakan negara, dan waktu itu di Inggris ya. Boris Johnson itu masih ragu-ragu, bingung mau lockdown atau enggak gitu ya. Tapi kurva yang ini seberapapun tidak sempurnanya berhasil ya meyakinkan para pemimpin negara ya untuk berhati-hati. Karena kalau pandemi itu meledak lalu mengambil trajektori yang merah ini, lalu healthcare system capacity kita ada di batas tertentu, ini bisa kolaps nih rumah sakit ya. Kalau rumah sakit itu kolaps, maka itu seperti zaman perang ya. Kalau orang masuk rumah sakit tinggal pilih yang mana yang bisa survive, yang lain diabaikan. Begitu ya. Nah, jadi nggak boleh terjadi yang ini.
Berdasarkan prediksi, kalau kita social distancing, melakukan prokes dan lain sebagainya, walaupun nggak ada vaksin, kita tuh bisa flattening the curve. Ya, dan kalau kita berhasil melakukan kebijakan itu flattening the curve, nanti mungkin nyerempet aja nih kapasitas fasilitas kesehatan kita, batasnya begitu ya, sehingga kita tuh masih bisa survive ya. Karena kan rumah sakit memang tidak didesain untuk bahwa satu kota tiba-tiba sakit ya. Kalau kayak gitu rugi dong dia ya. Jadi tetap punya batas kapasitas tertentu. Dan ini data padahal modeling pandemi dan sebagainya kita masih belum tahu jelas ya pada saat itu. Tapi kurva semacam ini masuk New York Times dan berhasil meyakinkan Boris Johnson, apalagi ketika dia sendiri kena COVID terus cepat-cepat lockdown begitu ya. Jadi ini aplikasi yang sangat berhasil dari data analytics, walaupun datanya nggak sempurna, walaupun mekanisme fenomenanya kita nggak terlalu tahu gitu ya, tapi berhasil meyakinkan kebijakan dan decision making gitu ya. Nah ini kurvanya hari ini nih, saya ambil dari Our World in Data ya, ini jumlah kasus per juta orang. Kalau kita lihat di paling kanan di sini United States sama United Kingdom meroket ya, karena Omicron. Kanada juga lagi naik. Jerman juga waktu habis tahun baru sebenarnya agak turun ya, minggu pertama Januari, tapi sekarang naik lagi gitu ya. India, Indonesia, dan Jepang juga di ujung sebelah ini juga lagi naik ya. Ini kalau kita lihat jumlah kematiannya ya. Nah, jumlah kematian itu tidak terlalu fluktuasi seperti jumlah kasus yang meroket ya. Misalnya India aja ya, sejak kena Delta Wave yang kedua, jumlah kematiannya mungkin masih cukup rendah ya. Memang ini ada peningkatan sedikit, tetapi tidak sedrastis kalau angka kasusnya tuh meroketnya kayak tembok tinggi cepat begitu ya. Jumlah kematiannya enggak. Ya, Indonesia juga masih tetap di bawah dan rendah ya. Yang meroket dan cenderung nggak terkendali itu United States, karena di sana memang vaksinasi masih ada gap. Lalu juga orang-orang mungkin sulit ya disuruh lockdown begitu ya. United Kingdom juga udah sejak Oktober September tahun lalu udah membuka ya lockdownnya. Jadi juga ini naik jumlah kasusnya. Tapi semua orang was-was saja ya apakah angka kematian itu akan meroket juga seperti angka kasusnya atau enggak ya. Ini United Kingdom mulai naik nih ya. United States juga ini ya kalau kita lihat All World in Data-nya langsung ya. Ini saya screen dari All World in Data-nya. Nah, ini jumlah kasus, terus kalau kita lihat misalnya cases and deaths ya secara bersamaan. Nah, ini kelihatan memang yang kasus ini yang di atas ini kurvanya menukik tajam ke atas ya. Tapi yang kematian nggak terlalu. Ya, dan mungkin secara agregat dunia mungkin agak turun sedikit ya, sedikit aja begitu ya, sehingga semua orang was-was karena kalau ini meroket terus, jumlah persentase yang sama nilai absolutnya bisa tinggi ya, dan rumah sakit bisa overwhelm juga begitu ya. Kalau kita lihat variannya sekarang di negara-negara ini hampir 80%, 90% udah varian Omicron ya. Jerman tercatat 29%, nggak tahu ya mereka proses sequencingnya seperti apa ya. Indonesia aja dengan proses sequencing yang nggak terlampau kuat, udah 88% ya yang tercatat. Jadi sih ini udah memang dikuasai Omicron ya, sehingga memang kasus penularannya sangat tinggi. Tetapi angka hospitalization ya, nah ini kebetulan di Our World in Data ada juga ya, bisa kita lihat. Hospital patients misalnya, nggak semua negara ada datanya, tapi ada beberapa negara yang ada. Nah ini misalnya United States, ini udah mengkhawatirkan nih hospitalization-nya, bahkan di wave yang habis tahun lalu, tahun baru ya, ini udah lebih tinggi ya. Jadi United States rada parah ya, apapun fenomena dan sebab akibatnya ya, United States parah in terms of hospitalization. United Kingdom masih separuh daripada wave yang sebelumnya ya. Kalau Kanada juga mulai parah, Jepang masih rendah. Ya, jadi dengan berbagai variasi setiap negara itu dengan problematikanya masing-masing menempuh
gelombang Omicron ini ya dengan caranya masing-masing ya. Nah, bicara soal data analytics ya, kita tuh biasanya membedakan jadi 3 jenis ya. Ada yang descriptive analytics. Ini biasanya melihat data-data statistika standar ya dari data yang ada, misalnya angka rata-ratanya berapa, angka variansnya berapa, lalu mungkin bisa lihat semacam yang paling banyak ada di mana begitu ya dengan lihat sebaran statistik yang normal, yang deskriptif ya. Nah, tapi kalau kita mau melakukan sesuatu yang prediktif ya, ini lebih rumit sedikit ya matematikanya ya. Biasanya secara matematis itu memakai operasi regresi ya buat Bapak Ibu teman-teman yang lebih familiar dengan matematika. Kalau di proses matematika tertentu ada proses curve fitting misalnya. Jadi kita punya titik data banyak terus kita berasumsi ini fenomenanya punya gejala tertentu, misalnya kita asumsi linear atau polinomial atau apa, terus kita fitting curve kita ke titik data kita. Nah, itu sebenarnya biasanya digolongkan ke predictive analytics. Ya, karena kalau kurva kita dapat ya dan mendekati sebaran data kita dengan cukup baik, maka kita bisa cari sumbu X-nya di mana ya, kondisi kita, terus kita bisa predik ya sumbu Y-nya nanti di mana begitu ya. Nah, jadi ini predictive analytics ini memainkan berbagai tools yang lebih kompleks secara matematika, banyak juga yang non-linear ya. Lalu butuh parameter ya, misalnya kalau mau mempredik, jadi ada mahasiswa skripsi di elektro yang sekarang, nanti minggu depan sidang ya, berusaha memprediksi angka jumlah kasus di berbagai negara dari faktor-faktor yang ada di datanya ya, misalnya jumlah testing, jumlah vaksinasi, derajat lockdown ya, stringency index, jumlah kasus sebelumnya ya. Lalu hal-hal itu dia masukkan ke dalam machine learning-nya ya, yang di-train dengan data dari negara tertentu ya untuk berapa lama, lalu dia akan mempredik misalnya ya ada yang bocor nih. Oh ya, udah kayaknya. Nah, jadi prediksinya dilakukan untuk beberapa minggu ke depan gitu misalnya ya dengan berbekal data yang ada sebelumnya. Nah, tapi untuk skripsi dia karena dia berusaha verifikasi juga, jadi dia pakai gelombang kedua waktu delta itu ya, terus nanti dia bisa uji ya yang hasil prediksinya dia dan hasil betulan jumlah kasusnya yang terjadi waktu wave delta itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti saya minta waktu dia sidang sih dia coba juga ya pakai strateginya dia itu untuk meramalkan wave yang Omicron ya, terutama mungkin di Indonesia ya. Jadi dari hasil dia ada prediksi yang berhasil di beberapa negara dengan metode tertentu ya. Dia coba pakai linear regression dan random forest. Yang random forest lebih baik karena metodenya non-linear. Yang linear regression nggak begitu baik ya dan cenderung meleset cukup jauh ya dari angka kasus yang sebenarnya. Nah, itu teknik-teknik yang semacam itu sifatnya udah predictive analytics ya. Lalu di level yang lebih tinggi lagi itu prescriptive analytics. Nah, ini sebenarnya udah menuju kepada kebijakan ya. Jadi kalau kita ada predictive analytics yang cukup konsisten ya, terjadi setiap kali dengan berbagai jenis faktor yang kelihatannya cukup stabil dan cukup konsisten ya. Oh, maka kita bisa mendesain kebijakan kita juga dengan lebih dengan pengetahuan dan pemahaman fenomena itu yang lebih baik ya. Jadi ini udah melibatkan informed choices ya dengan hasil-hasil prediksi yang ada. Nah, yang paling susah prescriptive analytics karena kebijakan itu selalu ini ya bisa mengakibatkan pukulan balik atau reaksi yang unpredictable ya, kayak negara-negara Eropa dan Amerika begitu disuruh lockdown demo ya. Kalau Indonesia bangsanya lebih nurut, disuruh lockdown lebih nggak apa-apa begitu ya. Cuman kalau disuruh pakai masker, maskernya nggak disiplin gitu misalnya ya. Jadi kita punya problem yang berbeda ya. Kebijakan itu bisa punya reaksi dan hasil yang berbeda-beda juga. Nah, ini salah satu aplikasi yang banyak dibicarakan orang. Ini muncul juga artikelnya di UCSD ya di Amerika ini April 2020 ya, memakai artificial intelligence untuk melakukan diagnostik dari data ronsen.
begitu ya. Jadi data ronsen kalau banyak dan kalau bisa di labeling dengan cukup baik oleh ahlinya, ya jadi ahli yang biasa lihat data ronsen kan bisa tahu ya ini pneumonia atau tidak ya. Kalau saya dipaksa lihat gambar ini, saya nggak lihat apa-apa ya. Ini awan putih di tengah background hitam gitu aja gitu ya. Nah tapi kalau di label ya oleh ahlinya gambar ronsen ini, lalu kita kalau punya ratusan ribu data ya, maka machine learning kita bisa dilatih dengan data-data ini dan berikut labelnya ya, sehingga si machine learning itu tahu, oh kalau gambarnya ini pneumonia, oh kalau yang gambarnya ini paru-paru sehat gitu ya. Nah dengan machine learning yang semacam ini ya, ini di sebelah kanan ini hasil deteksi machine learningnya ya, kelihatan ditandai ya area-area tertentu yang dianggap bermasalah ya, pneumonia. Lalu experience-nya yang tercatat di artikel ini adalah ada satu kasus, ada orang yang tidak bergejala, terus dites ronsen gitu aja. Nah, lalu AI-nya baca, oh ini ada early pneumonia nih. Terus karena tadinya nggak ada gejala, nggak dites COVID, terus gara-gara ada hasil ronsen yang dibaca AI ini dites COVID ternyata positif. Gitu ya. Jadi di dalam kasus yang semacam ini, mesin tahu lebih cepat ya daripada mungkin dokter ya, karena kebetulan orangnya OTG begitu ya. Dan ini dari salah satu dokter juga komentarnya adalah PCR di bagian negara di Amerika kadang ada yang lambat. Begitu padahal kalau ronsen itu peralatannya cukup universal, cukup mudah didapat begitu ya. Kalau dilengkapi dengan AI yang bisa baca dengan cukup baik, maka mungkin bisa lebih cepat ya diagnostik tertentu begitu. Nah, jadi ini aplikasi yang cukup sering juga dibicarakan. Ini aplikasi yang lain ya, yang cukup sering dibicarakan juga di bidang kesehatan dan biologi ya, adalah mencari obat-obatan tertentu ya dengan melakukan analisis terhadap data yang ada. Ya, jadi ini dari Mei 2021 di artikel di majalah Nature begitu ya. Dan ini idenya adalah biasanya untuk mencari yang mana yang potensial ya, substance tertentu untuk bisa untuk obat gitu ya, mungkin perlu 4-5 tahun ya. Tetapi kalau misalnya dianalisis pakai machine learning begitu ya, dalam beberapa bulan ya, 8 bulan di sini yang tertulis, itu bisa ya menemukan yang potensial ya dan menyingkirkan yang secara kemungkinan ini dari data yang ada mungkin buruk begitu ya, sehingga mencari 10 atau 20 kandidat untuk disintesis dan terus dites dengan lebih detail ya, atau bahkan masuk ke clinical trials ya, bisa dengan lebih cepat dilakukan. Ya ini implikasinya bisa banyak ya, bisa harga obat tuh jauh lebih murah ya, karena persoalan preclinical trialnya itu aja kan makan biaya sangat besar ya, sampai akhirnya kalau obat itu ready untuk clinical trial. Clinical trialnya sendiri juga masih cukup repot ya. Dan sebenarnya di dalam zaman pandemi ini kita mengalami bisa dibilang mukjizat ilmu pengetahuan juga ya, bahwa vaksin itu bisa ditemukan di dalam jangka waktu yang sangat cepat ya. Dan tim yang dari BioNTech itu yang dari Jerman itu basically kerja shift-shiftan dan suka nggak tidur begitu ya. Kalau mereka ngadepin problem, mereka meeting sampai jam 2 pagi, terus di take over sama yang shift berikutnya ya, mengambil catatannya terus berusaha memecahkan problemnya juga ya. Dan grup BioNTech itu tadinya kerja dengan teknologi mRNA untuk supaya bisa menghasilkan antigen untuk antibody untuk cancer gitu ya, untuk mengobati tumor dan cancer gitu sebenarnya teknologi mRNA-nya. Tapi lalu mereka begitu ada pandemi berusaha mengembangkan ide bahwa ini bisa ya messenger RNA itu diselipkan juga ke dalam tubuh supaya protein yang menjadi ciri itu ya, spike proteinnya dari virus corona itu diproduksi tubuh, sehingga tubuh itu punya latihan ya memerangi virusnya gitu ya. Nah itu kalau dilihat reportase dan ceritanya itu rada-rada ajaib juga ya cara mereka menyiasati. Nah namun sebenarnya mungkin halangan terbesar adalah clinical testnya itu ya. Begitu
Mereka clinical test itu kan sangat berat ya, fase 1, 2, 3. Lalu habis itu juga harus puluhan ribu tes dengan juga dengan kontrol grup begitu ya, yang harus dikelola ya. Lalu kalau menurut kisahnya clinical tes yang fase 1 orangnya itu pas diuji belum selesai gitu ya, clinical fase yang lainnya dan launching obatnya udah mulai gitu. Jadi mereka memang stacking proses-prosesnya itu sehingga bisa cut down waktunya begitu. Dan begitu clinical fase yang lebih awal itu selesai, udah dipilih obatnya langsung lanjut ke clinical trial yang fase berikutnya ya. Dan itu sih bagian proses itu mungkin nggak bisa terlalu di shortcut oleh AI ya. Tapi area pre-clinical trial itu mungkin banyak potensi ya, seperti yang terlihat di sini. Jadi kita nggak usah uji terlalu banyak ya. Kita bisa uji 10-20 kandidat yang paling berpotensi gitu ya. Nah, untungnya di dalam pandemi ini grup BioNTech itu udah lama sekali juga ya berusaha meriset teknologi mRNA itu yang untuk mengobati kanker. Sehingga mereka tuh sebenarnya udah punya data, udah punya pengalaman ya kelakuan mRNA itu seperti apa ya, sehingga itulah yang mereka bawa ya. Dan itu udah makan bertahun-tahun juga sebenarnya pengalaman mereka, dan itulah yang menghasilkan shortcut yang cukup cepat juga sebenarnya ya. Yang di bawah gunung es itu effort mereka yang mereka harus lakukan. Nah, kalau itu bisa dibantu di shortcut oleh AI, mungkin perkembangan obat-obatan di masa depan lebih cepat dan siapa tahu juga lebih murah. Nah, ini buat yang penasaran ya, sebenarnya machine learning itu isinya apa sih ya. Jadi teknologi dasarnya ini yang disebut dengan neural networks ya. Ini sebenarnya teknologi tahun 90-an udah ada ya. Jadi basically ini multiprosesor sebenarnya ya. Jadi prosesor-prosesor kecil yang kerjaannya sangat sederhana ya. Dia menerima input, lalu dikalikan dengan faktor pengali WI, lalu dilewatkan kepada fungsi tertentu ya, terus menghasilkan angka yang berikutnya, dilempar kepada prosesor berikutnya di layer yang berikutnya. Ya, sehingga di setiap faktor pengali ini dan lemparan-lemparan data ini, setiap kali kita bisa optimasi sehingga mendekati hasil tertentu. Ya, ini yang tipikal sekali misalnya aplikasinya adalah machine learning yang bisa mengenali tulisan tangan gitu ya. Misalnya ya, kalau tulisan tangan itu alfabet itu ada 26, maka di output ini, layer outputnya ini bisa ada 26 output ya. Kalau dia outputnya nyala, berarti itu alfabetnya tertentu itu yang dikenali. Lalu di layer input ini, kita kasih data pixel dari gambar tertentu yang dihasilkan dari tulisan tangan. Ya, lalu kalau kita punya banyak sekali contoh alfabet tulisan tangan ya, kita bisa latih mesinnya ini ya. Setiap kali dikasih tahu, oh kalau gambar ini tuh huruf A, gambar ini huruf B gitu ya. Dan setiap kali itu melakukan proses optimasi ya, matematis ya, yang disebut dengan gradient descent dan back propagation ya, sehingga faktor pengali ini menyesuaikan diri setiap kali berdasarkan latihan, lalu lama-lama dia teroptimasi ya, sehingga bisa ya mengenali tulisan tangan yang beda-beda dikit dan lain sebagainya ya, menghasilkan output tertentu ya. Nah, ini sebenarnya terinspirasi juga biasanya ya kalau baca buku-buku textbook tahun 90-an ya tentang neural networks, terinspirasi juga secara biologi ya, bahwa otak manusia itu kan isinya sel otak abu-abu ya, yang mentransmisikan sinyal-sinyal lalu melakukan komputasi begitu ya, bisa dibilang ya. Dan otak kita itu lambat ya dibanding komputer yang paling maju zaman sekarang ya. Otak kita itu mungkin waktu reaksinya itu milisecond kali ya. Padahal komputer kita itu udah gigahertz ya ininya ya, kecepatannya ya. Jadi komputer tuh jauh lebih cepat daripada otak kita. Otak kita ini lemot gitu ya. Tapi otak kita kalau dikasih siluet gambar kucing sama gambar anjing, membedakannya jauh lebih cepat ya daripada mesin ya. Mesin rada bego gitu ya. Nah, kenapa begitu ya? Karena di otak kita itu walaupun lambat, tapi multi processing ya, dan jutaan ya neuron yang berhitung bersama, begitu ya. Dan dengan inspirasi semacam itu, kalau kita bisa mereplikasi struktur itu di mesin, begitu ya, pakai multiprosesor yang menghitung bersama, begitu ya. Nah, mungkin kita bisa ya menghasilkan fenomena yang semacam itu. Ya, jadi neural networks itu berkembang seperti itu. Dan sekarang kita
di dalam fase berikutnya di dalam perkembangan ini ya. Sebenarnya sejak tahun 20-30 tahun yang lalu ya, aplikasi yang paling basic ya seperti mengenali tulisan tangan itu udah dipakai di kantor pos di Jerman misalnya. Saya pernah pergi lihat mesinnya sendiri ya dan takjub ya, paket-paket itu dilempar gitu aja, dituang kayak ke dalam ban berjalan gitu ya, terus lewat di depan kamera gitu, kameranya motret alamatnya terus langsung dialirkan ya ke tumpukan-tumpukan tertentu yang nanti mengarah ke kantor pos tertentu, ke kota tertentu gitu ya. Terus kan kita tahu ya yang bergerak di neural networks itu kan paling tingkat akurasinya paling 70%, 80% ya. Kok bisa akurat ya kantor pos itu di Jerman ya. Nah, jadi rupanya untuk tingkat akurasi yang sangat tinggi ya, memang tetap harus digabungkan dengan teknik yang lain. Nah, data peta dan nama jalan di Jerman itu akurat dan lengkap. Ya, jadi sehingga si bacaannya neural network ini kalaupun masih salah-salah, terus dicek di data nama jalan, oh, nama jalan ini nggak ada. Tapi ada nih nama jalan yang dekat dengan hasil bacaannya si neural network itu. Nah, itulah yang diambil karena itu yang ada jalan itu ya, bukan jalan yang salah baca yang lain itu ya. Dan secara matematika bisa dihitung ya ke jalan mana yang lebih dekat datanya itu dibandingkan jalan yang lain gitu, misalnya yang mirip namanya juga gitu ya. Nah, sehingga akurasi di atas 90% itu bisa ya dicapai dengan menggabungkan teknik yang semacam itu. Nah, ini salah satu skripsi di teknik elektro ya, namanya Gary Chandra. Dia meneliti data dari admission UPH ya, tahun 2018, 2019, 2.500-an data ya. Lalu setelah dibersihkan, karena ada data yang bolong dan lain sebagainya, pembersihannya makan waktu juga ya, terus harus diintegrasikan dengan data OPCS, itu jumlahnya 2.300-an data. Yang dia berusaha lakukan ya di proyek dia adalah berusaha meramalkan berapa banyak mahasiswa itu ya yang dari data admission-nya ketahuan nanti berpotensi DO ya, artinya IPK tahun pertama di bawah 2,0 begitu ya. Lalu dia pakai ya seluruh data-data admission itu, nilai SMA, pelajaran apa gitu ya, terus data sekolah dari mana, pokoknya data apa aja dia tuang ke machine learning-nya ya. Terus dia training machine learning-nya dan dia coba testing gitu ya. Nah, hasilnya akurasinya 74%. Jadi cukup baik ya, pakai semua data yang ada dari admission. Nah, ini kurva standar ya kalau orang berusaha mengassess ya machine learning itu seberapa baik sih kinerjanya begitu ya. Jadi ada matriks ya istilahnya, berapa baik satu machine learning itu bekerja. Tentu yang paling standar akurasi ya, akurasinya seberapa tinggi ya. Ini kurva yang biru ya. Jadi ada threshold cut off tertentu nih. Kita kapan bilang dia tuh DO atau nggak DO ya. Jadi decision makingnya adalah dia nih bakal cenderung DO atau cenderung nggak DO ya. Salah satu hal kesulitan yang ditemui Gary Chandra juga adalah mahasiswa yang IPK-nya di bawah 2 di tahun pertama itu sedikit banget rupanya di UPH. Mungkin 10% kurang ya. Jadi machine learning-nya di-train dengan data yang jomplang ya. 90% mahasiswa itu berhasil, 10% mungkin yang bakal gagal ya. Terus machine learning-nya belajar dari data itu ya. Nah, jadi mungkin karena data yang mahasiswa yang gagal itu kurang, ada parameter-parameter yang cenderung nggak berimbang ya. Tapi yang akurasi ini kalau cut off kita atur tertentu ini bisa 70-an% lah gitu ya. Tapi recall dan F1-nya atau precision-nya agak rendah ya. Nah, yang menarik juga dari percobaan Gary Chandra ini ya, dia coba ya dengan metode random forest, terus dia strip down semua parameter dari data admission ya, dan coba ya pakai faktor mana yang meramalkan paling tinggi begitu ya, mungkin 2 atau 3 faktor aja ya. Rupanya dengan nilai bahasa Inggris dan matematika bisa meramalkan seseorang itu berhasil atau DO itu sampai 60% lebih. Jadi bayangkan 2 faktor aja ya, nilai bahasa Inggris dan nilai matematika. Jadi kalau kita mau bikin direct admission, terus kita mau dapetin calon mahasiswa yang cukup oke ya, maka tinggal perhatiin nilai bahasa Inggris sama nilai matematika aja. Itu biasanya 60% lebih oke. Paling enggak dia nggak DO gitu ya. Itu hasil yang cukup menarik juga ya dari percobaannya Gary Chandra. Nah, tapi kita juga jadi lihat ya problematikanya menekuni machine learning ya.
Jadi bukan cuma sekedar melatih machine learning terus nanti dia bisa mengenali, iya, tapi mengenalinya seberapa baik ya, tetap ada masalah ya. Dan ini matrix itu tadi ya, beberapa yang dipakai untuk melihat seberapa baik sih sebenarnya machine learning-nya ya. Giri Chandra misalnya coba juga meramal mahasiswa yang IPK-nya di atas 3. Jadi daripada meramal yang mahasiswa yang bakal DO, dia meramal mahasiswa yang performanya bakal tinggi gitu ya. Nah itu angkanya lebih imbang ya, data yang buat trainingnya, karena yang di atas 3 sama yang di bawah 3 jumlah mahasiswanya cukup imbang. Kalau yang di bawah 2 yang akhirnya bakal DO jumlah mahasiswa dikit gitu ya. Jadi dengan data yang cukup berimbang itu, ini matriks-matriksnya lebih bagusan tahu-tahu gitu ya. Nah, matriks yang paling standar tentu akurasi itu tadi ya, karena itu membandingkan true positif dan true negatif terhadap total. Ya, jadi berapa banyak sih true positif dan true negatif yang bisa dikenali. Masalahnya di semua problem yang statistikal kita ada false positif dan false negatif kan, itu ya yang menjadi masalah, sehingga akurasi itu berapa tinggi gitu ya. Misalnya kalau rapid test mungkin dari pengalamannya Pak Juandi mungkin sekitar 70% begitu kali ya akurasi gitu. Nah, terus ada parameter lain, recall ini ya. Misalnya ini adalah true positif dibandingkan total actual positif gitu ya. Karena positifnya ada berapa ya, artinya yang misalnya kalau yang bakal DO itu ada berapa, terus dari yang beneran akhirnya DO itu berapa yang kita bisa ramalkan. Begitu ya. Kalau recall-nya rendah, berarti ya kebanyakan mungkin false positifnya jadi banyak ya. Kita tuh cenderung merasa ini bakal DO atau enggak gitu misalnya ya. Nah kalau ternyata false positifnya banyak ya, dan ini terus kita bikin kebijakan ya, terus kebijakan kita bisa terlampau keras gitu ya misalnya ya. Jadi agak berbahaya juga ya kalau kita nggak menyadari machine learning kita itu punya limitasi ya, terus kita jumping untuk buat kebijakan gitu ya. Jangan-jangan anak yang bagus udah kita keluarin duluan ya karena merasa ini dia bakal DO ya. Mungkin lebih baik kasih kebijakan yang preventif ya. Oh, dia bakal DO nih, coba dibantuin gitu ya. Jadi kalaupun salah ininya apa prediksinya, baik dia DO ataupun nggak DO, ntar dibantuin dia juga jadi nggak DO gitu ya. Lalu ada precision, ini true positif dibagi total predicted positif ya. Jadi bukan yang actual positif, melainkan yang predicted positif, dia true positifnya ada berapa. Lalu recall dan precision ini biasanya saling kontradiksi ya. Jadi kalau yang satu makin baik, yang lain tuh makin buruk ya. Sehingga ada F1 score ini untuk memadukan kedua hal itu, terus kita bisa jadi lihat kebaikannya secara dinamis, secara bersamaan gitu ya. Jadi ini alat-alat lah yang dipakai orang-orang yang di machine learning, data analytics atau AI untuk melihat ya seberapa bagus sih kerjaan machine learning kita ya. Jadi kalau lain kali ada problem yang dipecahkan dengan data analytics ya, Bapak Ibu yang familiar dengan problem-problem itu bisa langsung tanya ya. Oh ini kayaknya bisa ya, tapi akurasinya berapa? Terus precisionnya berapa gitu ya, recall-nya berapa gitu ya. Nanti kalau angka-angka itu dianggap misalnya 70% acceptable ya berarti bisa dipakai. Tapi kan ada hal-hal yang kritikal ya, yang butuh akurasi yang lebih tinggi ya, yang nggak bisa sembarangan begitu ya. Misalnya kalau untuk aplikasi kesehatan atau diagnostik nggak boleh sembarangan itu ya. Nanti kalau menjudge seseorang itu sakit padahal dia enggak, wah itu bisa banyak hal yang merugikan dan bisa juga dituntut secara hukum ya kalau melakukan malpraktek yang semacam itu. Nah, tapi terus bagaimana ya? Apa benar ya machine learning atau AI itu menghasilkan kreativitas? Ya ini problem yang cukup tua juga ya sebenarnya ya. Dan kita tuh punya satu kasus ya di mana satu permainan yang dianggap sebagai semacam refleksi kecerdasan manusia dan kreativitas, permainan catur itu ya, di mana pemain manusia itu kalah ya dengan mesin. Ini udah cukup lama nih, tahun 1997 ya. Deep Blue ini mesinnya dibuat oleh IBM ya, dan ini ada statistiknya Kasparov. Kasparov itu juara dunia ya pada zamannya waktu ditantang oleh Deep Blue ya. Dan dari game yang dia mainkan ya 2.400 lebih, dia cuma kalah 170-an ya. Jadi Kasparov itu sangat menakutkan ya kalau di papan catur begitu ya. Dan musuh-musuhnya Kasparov dan yang analisnya itu tahu ya, Kasparov itu agresif ya di papan catur. Terus juga suka mainin semacam ancaman psikologis gitu ya.
Katanya menurut cerita dia suka lepas jam tangannya taruh di meja gitu ya. Oh, kalau ini artinya dia lagi main-main. Tapi begitu dia pakai lagi jam tangannya, maka itu udah indikasi bahwa sekarang kamu saya hancurkan. Lebih baik kamu nyerah atau saya hancurkan habis-habisan gitu misalnya. Jadi dengan gestur yang semacam itu aja lawannya itu bisa kesulitan ya. Nah, masalahnya dia lawan Deep Blue. Deep Blue nggak terpengaruh ya permainan-permainan semacam itu ya, nggak punya emosi. Terus Kasparov ya setelah kalah sama Deep Blue dan diwawancara di TED Talk dan berbagai wawancara TV dan radio itu bilang gini, kita tuh nggak bisa persiapan ya kalau lawan komputer. Kalau lawan orang, kita tuh tahu repertuar permainan dia yang lama-lama kayak apa ya, strateginya dia bermain kayak apa. Terus kita bisa belajar ya. Kalau lawan mesin kita nggak bisa belajar. Jadi gimana persiapannya juga nggak tahu. Terus begitu main nggak punya emosi begitu ya. Dan banyak analis tuh bilang di permainan Deep Blue ini sebenarnya Kasparov itu dikalahkan oleh dirinya sendiri. Kenapa ya? Karena Kasparov itu saking cerdasnya, dia tuh tahu mesin sama orang itu mainnya berbeda. Ya, kalau mesin itu mainnya brute force ya, karena mesin itu kuat menghitung beberapa langkah ke depan begitu ya. Kalau manusia tuh nggak tahan ya, keringet dingin udah ya. Karena kan kombinasinya terlalu banyak begitu ya. Tapi pemain juara dunia seperti Kasparov itu hafal pattern gitu ya, makanya bisa ya main catur simultan dan semua lawannya kalah sekaligus ya, walaupun main lawan puluhan itu karena lihat catur sekilas, lihat patternnya, dia bisa ya melangkah yang dia tahu karena terlalu sering lihat pattern ini menguntungkan begitu ya. Terus dia cekik aja lawannya pelan-pelan ya karena dia terlampau hebat ya pattern yang ada di kepalanya gitu ya. Nah, kalau komputer tuh cara mainnya nggak gitu ya, cenderung berhitung, cenderung brute force ya. Dan cenderung tidak mengorbankan material demi keuntungan posisional. Ya, dan waktu dia lawan Deep Blue itu tiba-tiba entah kenapa ya, mungkin tim AI-nya Deep Blue itu udah masukin semacam repertoar pembukaan tertentu. Pas pembukaan itu yang dimainkan, terus lawannya itu ngorbanin kuda. Gitu ya, terus Kasparovnya itu kaget ya, karena sejauh pemahaman dia mesin nggak main seperti itu, begitu ya, sehingga begitu dia kaget itu rontok itu confidence-nya dia, dan banyak analis bilang sebenarnya dia dikalahkan oleh dirinya sendiri. Deep Blue-nya sih biasa-biasa aja begitu ya, mainin cara main yang seperti biasa ya. Nah tapi Deep Blue ini ditantang oleh Kasparov ya, dan Kasparov di konferensi pers waktu habis dia kalah itu kesannya agak marah ya, dan sempat menuduh Deep Blue juga ini main curang IBM karena nggak mungkin ya mesin memainkan langkah yang semacam itu ya. Kalau engineer IBM-nya tenang aja bilang. Kalau mesin sih ya, kalau dia ada bugs atau glitch sedikit aja dia akan melakukan langkah yang tidak terduga gitu ya. Jadi jangan heran gitu ya. Nah jadi terus abis itu Deep Blue di dismantle ya. Jadi nggak pernah rematch ya. Kita nggak tahu kalau dilawankan lagi Kasparov sama Deep Blue itu seperti apa gitu ya. Nah, tapi di dalam banyak talk yang lebih baru ya, dan Kasparov nulis buku ya, kalau Bapak Ibu tertarik bisa cari bukunya di Amazon. Kasparov itu beranggapan ya, bahwa AI dan mesin itu mungkin harusnya hidup berdampingan. Bukan seperti kesannya di film-film kita ya, The Matrix atau Terminator begitu ya, di mana skenario hari kiamat antara mesin sama manusia gitu ya. Jadi menurut Kasparov, mesin itu punya gaya bermain tersendiri ya, dan punya kecepatan, punya ketelitian ya, punya kehebatan-kehebatannya, tapi manusia juga punya ya hal-hal yang nggak bisa dilakukan mesin ya. Manusia punya understanding, bukan cuma komputasi begitu ya. Manusia punya purposes, punya passions, punya imaginations begitu ya. Jadi harusnya olahraga ya, termasuk catur katanya, bisa aja dilakukan mesin dengan manusia secara bersamaan ya. Jadi nanti kalau ada pertandingan catur bisa aja mix begitu ya. Setiap pemain caturnya bawa mesinnya dia sendiri, terus mesin sama orang lawan mesin sama orang ya. Dan ini juga bukan hal yang sangat aneh kan, kalau pembalap itu kan juga tahu ya. Kalau dia pakai mobil yang payah banget begitu ya, maka dia cenderung kalah walaupun dia sopir yang hebat sekali begitu ya, pembalap yang hebat sekali. Tapi kalau mesinnya jago, pembalapnya jago juga, ya mungkin nanti dia menang gitu ya. Jadi hal yang semacam ini dibayangkan oleh Kasparov, dan di dalam talk-talknya dia kalau berusaha refleksi kasusnya dia dengan Deep Blue ya, maka itu yang dia usulkan ya. Sehingga misalnya salah satu penerapan AI yang sering dibicarakan orang juga adalah self-driving cars ya.
kalau Kasparov ini benar ya dengan usulannya, maka mungkin masa depan tuh bukan self-driving cars, tapi human assisted driving ya, dengan mesin dan dengan komputer yang sangat kuat begitu ya. Nah, jadi kapan ya mesin itu punya kecerdasan ya? Jadi secara matematika dan secara teknik ya, ini salah satu kriteria yang paling sederhana yang sering dibicarakan orang ya. Alan Turing, ini mathematician dari Inggris ya, bilang bahwa kriterianya kalau mau sederhana ya, itu disebut dengan Turing test ya. Turing test ini adalah kalau seseorang itu berinteraksi ya, katakanlah chatting gitu ya dengan orang dan juga dengan mesin gitu ya. Terus tiba-tiba orang ini nggak bisa membedakan lagi nih, ini dia chatting dengan mesin atau dengan orang gitu ya. Misalnya ditanya-tanyain mesinnya jawabannya logis, masuk akal gitu ya. Terus kalau mesinnya ngaku perempuan gitu ya, ngerti ya kehidupan perempuan seperti apa dan sebagainya. Terus kalau mulai nggak bisa membedakan lagi, ya udah berarti mesin itu udah punya behavior ya, paling nggak secara behavioristik ya, seperti manusia. Pada saat itulah ada kecerdasan buatan itu gitu ya. Dan kalau kita pakai kriterianya Turing test ya, maka pada saat Kasparov itu kalah sama Deep Blue terus marah-marah konferensi pers terus menuduh IBM itu curang gitu ya, pasti ada orang di belakang mesin itu ya. Maka somehow di momen yang itu Kasparov itu udah nggak terlalu bisa membedakan ya antara mesin sama manusia ya. Berarti Deep Blue itu bisa dibilang lolos Turing test gitu ya. Nah, tapi tentu banyak matematikawan yang bisa nggak setuju juga ya terhadap problem apakah kecerdasan sintetik itu mungkin begitu ya, kreativitas itu apa bisa ya kita buat di otomasi dengan mesin begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu yang menekuni matematika ya, mungkin ada juga yang familiar dengan Gödel's incomplete theorem ya, yang bilang bahwa ada teori-teori matematika yang dibuktikan oleh Gödel bahwa teori matematika itu tidak bisa dibuktikan. Ya, jadi pengetahuan matematika kita itu akan terus-menerus tidak komplit, begitu ya teorinya Gödel itu. Nah, ini menjadi semacam perdebatan juga dan diskusi ya, karena perdebatannya adalah apakah semua fenomena di alam, termasuk kecerdasan, ya, termasuk kreativitas, itu adalah semacam fenomena matematika saja. Cuma modelnya kita kalau belum menunjukkan kecerdasan atau kekreativitasan itu mungkin terlalu sederhana. Tapi kapan-kapan kalau mesin kita cukup sophisticated dan cukup complicated, maka kita bisa tuh punya kecerdasan yang real itu. Ya, kalau otak Einstein itu bisa kita terjemahkan ya ke dalam machine learning ya dengan sangat akurat begitu ya. Maka kita punya Einstein tuh yang bisa kita ajak ngobrol gitu ya, asal kompleksitas matematikanya sudah cukup tinggi. Nah, kalau Gödel itu benar bahwa selalu teorema dan dunia matematika kita itu akan incomplete, maka kecerdasan buatan yang semacam itu yang direalisasikan di mesin nggak bisa. Tapi kalau ternyata bisa, ya maka mungkin kapan-kapan kita punya kecerdasan buatan yang seperti Terminator atau The Matrix itu gitu ya. Nah, jadi itu masih perdebatannya di area filsafat dan matematika. Ada dua kelompok ini ya. Pendapat yang saling mengkritisi seperti itu. Nah, ini coba kita lihat aplikasi soal self driving ya. Ini 15 menit lagi saya akan berhenti ya supaya bisa ada diskusi dan tanya jawab ya. Nah, jadi ini ada artikel dari Januari 2022 ya, A New Reality Check on Self Driving Cars. Nah, ini udah sejak tahun 2016 semua industri-industri otomotif besar itu bilang, loh kita mobil itu bisa dilengkapi dengan kamera, dengan lidar ya, itu radar yang pakai cahaya ya untuk nge-sense kondisi jalan dan lain sebagainya. Dan untuk untuk kasus-kasus yang sederhana bisa kok mobil itu jalan sendiri ya tanpa sopir gitu ya. Pak Henry itu selalu bilang, saya udah sejak di London itu kok merasakan mobil itu jalan ya di airport ya ke tempat tertentu tanpa sopir gitu ya. Jadi mimpi ini udah lama ya. Nah, tapi mimpi ini punya berbagai fase. Ya, di dalam fase yang paling sederhana ya, sebenarnya kita tuh driving selalu assisted by machine zaman sekarang. Karena nggak pernah
polosan tidak dibantu sama sekali oleh mesin, karena kalau nggak ada power steering kita udah setengah mati ya, goyangin setirnya itu kalau mobilnya berhenti ya. Jadi kita selalu dibantu oleh mesin ya. Terus sekarang ada sensor di belakang kalau untuk bantu parkir dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus juga ada cruise control ya kalau kita mau ngegas stabil terus mau nyantai gitu ya. Jadi sebenarnya mesin itu selalu membantu kita ya. Nah tapi yang dibayangkan orang adalah di level yang lebih tinggi lagi lepas tangan. Ya, jadi memang drivernya tetap harus perhatiin jalanan, tapi bisa lepas tangan terus mesinnya jalan sendiri. Di level yang lebih tinggi lagi, drivernya atau passengernya bisa baca buku aja udah, nggak usah perhatiin jalan gitu misalnya ya. Terus mesinnya nyetir sendiri gitu ya. Di level yang lebih tinggi lagi ya, mungkin ini yang benar-benar dibilang self driving car beneran ya. Maka kita tuh tinggal masuk ke mobil, taruh tujuan kita di GPS, terus kita tidur, tahu-tahu pas kita sampai kita dibangunin. Ya, nah tapi di level yang paling tinggi itu banyak engineer juga yang mulai bilang mungkin yang itu nggak bisa ya, karena problem self driving cars di dalam jalanan yang sebenarnya ya, bukan jalanan yang diatur rapi seperti di airport atau apa ya, itu luar biasa rumit ya, dan itu basically persoalan prediction ya. Kalau kamera itu ngelihat ada orang di tepi jalan, dia harus melakukan prediction, orang ini bakal nyebrang, bakal lari kenceng ke depan, bakal lompat atau bakal diem aja gitu ya. Dan mesin itu susah ya mempredik hal-hal seperti itu ya. Kalau manusia ya bisa secara instingtif melakukan ya, walaupun juga penuh kesalahan dan penuh limitasi ya manusia ya pasti ya. Nah tapi apa bisa ya kompleksitas semacam itu ditaruhkan ke mesin, lalu kita mempercayakan mesin mengambil keputusan-keputusan semacam itu kalau kita di jalanan sepenuhnya mesin gitu ya. Dan banyak engineer juga yang mulai berhaluan mungkin nggak begitu ya dunia masa depan kita gitu ya. Nah problem yang lebih sulit ya adalah persoalan moral dilema ya. Ini kasus etika yang sering dibicarakan oleh filsuf ya. Jadi moral dilema ini biasanya juga dikenal dengan nama trolley problem ya. Problemnya seperti ini ya, kalau ada kereta terus ada di percabangan ini, kalau dia belok ke kanan ini nabrak 1 orang, kalau dia belok kiri nabrak 5 orang. Terus kita berdiri di dekat switch ini. Ya, kita akan membelokkan kereta ini kah daripada nabrak 5 orang terus nabrak 1 orang? Kita mau melakukan atau enggak gitu ya. Nah, mungkin kebanyakan orang yang beroperasi dengan kriteria ini utilitarian ya. Kebaikan untuk sebanyak mungkin orang. Ya daripada 5 orang meninggal, ya 1 orang. Begitu ya. Jadi ini cenderung simpel dan cenderung ya kebanyakan orang mungkin menjawab ya udah kita geser keretanya gitu ya. Nah tapi kalau ada variasinya ya dari kasusnya seperti ini. Ya, misalnya kalau digeser, dia bakal nabrak yang 1 orang, terus nanti bakal nabrak yang 5 orang lagi ya, bisa ada kemungkinan seperti itu. Ya atau kalau skenario seperti ini ya sebenarnya yang terjadi juga adalah ya dia nabrak 1 orang, tapi 1 orang ini dipakai sebenarnya untuk ngerem kereta, ya karena habis dia nabrak 1 orang ini kemungkinan keretanya jadi susah jalannya terus berhenti sehingga 5 orang ini selamat. Ya. Apakah etis ya memakai manusia untuk menjadi rem kereta? Nah di sini padahal ini kan variasi yang sama ya sebenarnya kalau dilihat secara struktur problematika, tapi jawaban itu tiba-tiba berubah. Ya terhadap moral dilema yang semacam ini. Padahal tetap yang taruhannya 1 orang mati atau 5 orang mati. Ya. Lalu ada variasi lagi yang lain dari trolley problem ini. Ya sekarang orangnya ada yang 1 orang di atas jembatan, 5 orang di bawah. Terus kereta ini meluncur menghujam ke 5 orang ini. Kita yang di atas ini harus mendorong orangnya supaya jatuh, baru keretanya berhenti dan 5 orang ini selamat. Nah, kita mau dorong orangnya atau enggak? Ya. Jadi secara etika ya pilihannya adalah tadi kita cuman pindahin switch kereta. Ya, lalu kita jadi memanfaatkan memanfaatkan manusia jadi remnya kereta. Yang variasi ketiga ini sama juga ya, memanfaatkan orang untuk menghentikan kereta, tapi sekarang orangnya saya dorong langsung pakai tangan saya sendiri. Gitu ya. Dan di variasi yang ketiga ini banyak sekali orang bilang enggak. Begitu ya, nggak boleh ya problem etika yang seperti ini. Nah jadi ini tuh menunjukkan ya trolley problem ini menunjukkan bahwa perasaan etika manusia itu kompleks
begitu ya, struktur problem yang sama bisa menghasilkan jawaban yang sangat berbeda, padahal sebenarnya variasi dari problem yang sama, begitu ya. Nah, masalahnya kalau self driving car itu ya, terus menghadapi persimpangan jalan ya, terus dia harus memilih banting setir atau enggak, gitu ya. Dia pilih mana ya? Atau tabrak 5 orang atau tabrak 1 orang, gitu ya. Pilih tabrak 1 orang di jalanan atau banting setir nabrak pohon, kemungkinan semua penumpang meninggal. Nah, kalau kita taruh keputusan-keputusan semacam itu ke mesin ya, manusia aja kesulitan ya mengambil keputusan dilematis semacam itu. Apakah kita akan puas ya terhadap keputusan mesin gitu misalnya ya, katakanlah mesin lebih akurat, lebih teliti, lebih cepat dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini problem yang nggak mudah. Banyak etisis juga bilang ya mungkin seharusnya ditaruh di orang ya keputusan-keputusan yang seperti ini, walaupun kita tidak sempurna ya perasaan etisnya, tapi kalau taruh di mesin mungkin lebih parah gitu ya. Dan mesin bisa diprogram ya. Kalau mesin itu diprogram misalnya dahulukan wanita dan anak-anak, dia akan mengorbankan laki-laki gitu ya kalau ada potensi kecelakaan gitu misalnya. Bisa seperti itu. Ya, atau mesinnya diprogram kalau harus banting setir atau lurus, cenderung jangan lakukan apa-apa kalau bisa gitu ya. Ya, dia bisa akan melakukan seperti itu juga ya. Jadi kan mesin asal diprogram dia akan melakukan. Cuma apakah kita bisa hidup ya dengan pilihan menaruh keputusannya ke AI? Itu yang menjadi masalah ya. Ini ada problem yang sama ya, digambarkan dalam film judulnya Eye in the Sky, muncul dalam ulasan di The Conversation ya. Ceritanya pakai drone untuk mesin perang, drone-nya dilengkapi AI. Lalu pertanyaannya adalah ini terorisnya udah ketahuan, apakah boleh ya ngebom tempat teroris ya, padahal di depannya ada anak tak bersalah ini yang lagi jualan, gitu ya. Ini pertanyaan dilematis yang sama, begitu ya. Pertanyaannya, 1 orang tak bersalah meninggal dibanding beribu jutaan orang lain yang korban terorisme yang mungkin bisa kita hindarkan, kita pilih yang mana, gitu ya. Jadi variasi-variasi dari trolley problem itu banyak sekali ya. Dan kalau kita taruh di drone atau AI atau mobil dengan self driving mechanism, apakah dunia kita lebih baik atau enggak ya? Itu problem teknis dari machine learning itu bisa kita selesaikan. Problem etikanya mungkin jauh lebih sulit. Ya. Nah, ini ada masalah yang lain yang muncul ya. Ini ada film munculnya tahun lalu di Netflix ya, judulnya Social Dilemma. Jadi sosial media kita seperti Facebook, YouTube ya, itu mengoptimasi supaya orang itu sebisa mungkin diam di platform itu selama mungkin. Ya, jadi karena dengan demikian nanti kalau disodorin iklan dan lain sebagainya, dia kalau masih stay di platform kemungkinan iklannya lebih laku dijual. Kan itu logika yang cukup sederhana ya. Nah, gimana cara engineering attention itu ya? Jadi kalau saya misalnya punya haluan politik ya, katakanlah saya haluannya kiri gitu ya. Terus saya baca berita tertentu. Oh, ini cocok nih dengan saya ya, dasar presiden goblok gitu misalnya ya, atau apa gitu ya. Nah, terus nanti saya disodorin berita-berita yang kayak gitu lagi. Ya, karena itu membuat saya senang ya, tinggal di platform itu ya. Terus saya akan tinggal lebih lama sehingga saya juga kemungkinan melihat iklan itu akan lebih sering begitu ya. Nah, lalu kalau mesin itu mengoptimasi begitu ya, setiap orang dibaca ya. Oh, dia nge-like berita kayak apa? Oh, dia sering searching berita kayak apa gitu ya. Dia akan disodorin sesuai itu ya. Makanya kalau Bapak Ibu login ke YouTube terus sering lihat video-video tertentu, nanti bisa kaget ya kenapa YouTube nyodorin video ini ke saya gitu ya. Tapi mereka di belakang itu ada mesin yang selalu menganalisis kita dan pilihan-pilihan kita gitu ya. Karena mengoptimasi supaya kita terus-menerus tinggal di platformnya. Nah, masalahnya adalah nanti kalau saya haluan politiknya kiri, makin lama saya tinggal di platform, haluan saya makin kiri karena saya lihatnya berita-beritanya itu-itu aja. Ya, terus kalau orang haluannya kanan, dia makin lama makin kanan. Ya, terus kan kita selalu bilang, loh kok dia bodoh sekali sih? Apa dia nggak pernah baca berita? Nah, kalau dia baca berita dari platform, mungkin berita yang sebelah sono, dunia yang lain, dia memang nggak pernah terima, gitu ya. Kalau kita membandingkan ya, mana akun Facebook kamu atau akun Twitter kamu atau apa gitu ya, coba lihat berita yang kamu lihat sama berita yang saya lihat, jangan-jangan beda, gitu ya. Nah, jadi polarisasi di dalam masyarakat itu jangan-jangan dihasilkan oleh
teknologi platform yang melakukan analisis ya terhadap behavior kita dan ngedrive behavior kita supaya kita itu tinggal lebih lama di platform. Dan bisa aja kita disodorinnya hoax ya, bukan berita resmi atau apa, tapi kan pokoknya kita suka ya materialnya semacam itu. Ya, dan begitu kita suka berarti ada hormon-hormon happy yang meluncur di kepala kita dan kita ketagihan gitu ya. Makanya juga di dalam film Social Dilemma ini juga ada semacam ungkapan yang bilang bahwa kebohongan itu menyebarnya 6 kali lebih cepat daripada kebenaran. Ya, hoax itu pasti lebih cepat. Orang-orang yang nyinyir, yang di internet pasti cepat banget viralnya dibanding orang yang berusaha berimbang dan berusaha akademis, berusaha saintifik gitu ya, itu nggak viral, nggak ada orang yang nonton gitu ya. Tapi kalau yang hoax, yang provokatif, yang kontroversi, nah itu nyebarnya cepat. Nah, apakah ada obat ya terhadap hal-hal itu? Banyak saintis yang bilang mungkin nggak ada ya, karena seperti ini ya, kalau jurnalis bilang ya dari zaman dulu ya, yang nyinyir dan itu yang lebih cepat viral ya, bukan karena teknologi, dari zaman dulu udah begitu kok gitu ya. Nah, jadi kalau ini benar dan ini tidak bisa ditangkal, maka masyarakat akan terus-menerus bergerak ke arah yang lebih runcing seperti itu sampai akhirnya kolaps. Begitu ya. Nah, terakhir memang Facebook itu masuk ke pengadilan ya, karena isu ini ya, tahun lalu juga ya mulai diinterogasi ya oleh Kongres ya. Apakah misalnya kekacauan waktu 6 Januari di Amerika itu disebabkan juga orang nyerbu Capitol Hill ya, waktu itu Trump kalah, terus pendukungnya nyerbu Capitol Hill begitu ya, nyerbu Kongres. Itu apakah sebagian disebabkan juga oleh Facebook? Ya, lalu Facebook perdebatannya adalah apakah Big Tech itu harus dituntut pertanggungjawabannya kalau melakukan algoritma yang semacam ini ya, AI aplikasi yang semacam ini untuk mengoptimasi supaya usernya itu tinggal lebih lama di platform. Kalau ada efek buruk dia harus mempertanggungjawabkan atau enggak gitu ya. Jadi itu perdebatan-perdebatannya zaman sekarang ya terhadap problem sosial dilema ini. Nah, jadi masalahnya adalah walaupun tanpa big tech ya, kita itu juga secara manusiawi selalu hidup dengan echo chambers tertentu ya. Kita memilih teman-teman yang cenderung sependapat, kita memusuhi orang-orang yang pendapatnya berbeda gitu ya. Jadi walaupun tidak dipersenjatai dengan teknologi, kita punya kecenderungan seperti itu juga. Terus kalau kita membentuk kubu-kubu kita dan terjadi polarisasi di masyarakat gitu ya, terus ada konspirasi teori ya, biasanya mau pemilu kan gitu ya. Kalau yang Kristen minoritas, conspiration teorinya adalah yang Islam mau memusnahkan kita, begitu ya. Misalnya ya, terus kita jadi takut gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu dengar di kelompok Muslim, begitu juga. Itu yang Kristen tuh, lihat aja jumlahnya bertambah terus. Ya, itu dia akan menguasai Indonesia dan akan menghancurkan kita. Jadi konspirasi teoris ini nih yang menyebabkan orang-orang ini juga menyerbu Capitol Hill nih, pendukung-pendukungnya Trump yang jadi ikon ini pakaiannya seperti ini waktu menyerbu Kongres di Amerika gitu ya. Nah, jadi problem semacam ini sangat sulit ya solusinya ya. Kita berarti di kehidupan sehari-hari harus membiasakan diri punya self awareness ya, punya self kritik, self skepticism juga ya, ada healthy skepticism. Terus juga mungkin perlu healthy community ya. Jangan cuma berteman sama orang-orang yang sewarna, homogen, sependapat begitu ya. Justru kalau orang itu berbeda pendapat terus kita tetap bisa berteman baik, mungkin itu justru lebih sehat ya untuk masyarakat kita gitu misalnya ya. Tapi apa bisa ya kita mengembangkan kebiasaan semacam itu? Mungkin sulit ya, mungkin harus dibiasakan gitu ya. Nah, ini challenges ya buat generation Z ya. Kalau tantangan kita serumit itu ya, maka apapun bidangnya kita ya, biologi, elektro, matematika, apapun ya, di masa depan kita walaupun mungkin kita nggak bisa coding ya, tapi kita harus membiasakan diri bahwa ada bagian kehidupan itu yang melibatkan data interpretation. Ya, lalu walaupun kita bukan orang matematika, tapi kita harus juga punya mathematical intuition ya, karena mesin-mesin di belakang itu semuanya nanti bergeraknya matematika ya. Kalau kita nggak punya hal-hal ini, terus kita masukin sampah ke machine learning kita, dia keluarin sampah, kita nggak bisa nge-sense ya, ini tuh masuk akal atau enggak gitu ya. Dan kalau kita nggak punya pemahaman terhadap fenomena cukup baik, kita juga nggak terlalu bisa interpretasi nanti ya hasil machine learning itu sebenarnya kesimpulan apa yang lebih bertanggung jawab yang bisa kita ambil gitu ya.
Jadi AI punya akurasi, punya limitasi, punya problem ya terhadap permasalahan-permasalahan etik ya. Jadi memahami kekuatannya, membiarkan mesin melakukan kekuatannya, tapi menyadari kelemahannya juga supaya kita nggak di take over mesin di tempat-tempat yang kelemahan itu mungkin hal yang kritikal yang perlu kuasai oleh Generation C ya. Lalu kalau tentang social dilema kita perlu aware terhadap selective perception bias ya, bahwa kita tuh senangnya pendapat-pendapat kita dikonfirmasi. Ya, jadi ini obatnya mungkin persahabatan ya, persahabatan yang lebih heterogen gitu ya, yang bisa mengobati blind spot-nya kita. Ya, lalu kita juga perlu mengembangkan ya, mungkin lagi kuliah ini juga ya, sebelum lulus mempertajam perasaan-perasaan etika kita, karena persoalan tekniknya di machine learning itu bisa kita selesaikan, tapi persoalan etikanya mungkin terus tinggal dan terus menghantui kita, yang kita juga harus berusaha punya pendekatan ya terhadap itu. Nah, ini juga berbagai aplikasi baru ya yang menjadi problem. Ini petaka pinjaman online ilegal ya, pinjol. Pinjol ini jadi rada mematikan karena mengeksploitasi ya perasaan mungkin keserakahan manusia ya, tapi juga dipersenjatai dengan mesin juga ya. Jadi mesinnya itu di belakang pinjol ini selalu ada AI juga ya, menganalisis behavior kita. Terus juga secara selektif memberikan kemungkinan pinjaman terhadap person tertentu yang berbeda dari person yang lain ya. Masalahnya tentu bisa ada yang lebih serius ya yang muncul, misalnya apakah kalau di masa depan seluruh dunia kita di belakangnya ada AI, nanti kalau ada orang-orang tertentu yang bisa pinjam uang yang lain nggak bisa ya, lalu ada orang-orang tertentu mendapatkan servis tertentu yang lain nggak bisa, itu dunia yang diskriminatif semacam apa yang kita bentuk dengan AI kita ya, itu juga pertanyaan yang sulit yang harus kita jawab di masa depannya. Lalu ini persoalan lain ya, ini udah muncul tahun 2017 ya, bahwa Uber itu memakai trik-trik psikologis ya untuk mengoptimasi kelakuan drivernya. Jadi driver kalau udah mau off ya, mungkin bisa dikirimi pesan, oh kamu kalau dapat tamu sekian lagi dapat bonus gitu ya. Terus dia nggak jadi off ya, terus dia kerja lagi gitu ya. Dan kalau orang udah kerja lebih dari 12 jam sehari gitu ya, rada nggak manusiawi ya, apalagi kerjaannya terus duduk begitu ya, bisa mengancam kesehatan juga ya. Tapi kalau misalnya Big Tech itu pakai trik-trik psikologis semacam itu ya untuk kontrol behavior drivernya ya, apakah misalnya UU tenaga kerja itu punya ya mekanisme untuk melindungi ya tenaga kerja ya kalau di dalam kasus-kasus seperti itu. Ini problem yang nggak mudah juga untuk dijawab ya. Nah, jadi ini untuk kita bisa diskusi apakah harus ada regulasi ya untuk AI, bagaimana dengan moral dilema kalau hoax itu menyebar 6 kali lebih cepat, apakah kita ada solusi untuk itu ya, bagaimana mendidik masyarakat di era post-truth dan fintech, bagaimana kalau AI menghasilkan diskriminasi dan digital divide. Nah, kita udah jam 2:15. Silakan kalau ada diskusi dan tanya jawab. Oh, udah lewat nih, lewat 3 menit bahkan. Silakan Bapak Ibu. Silakan, ada pertanyaan atau komen? Ayo, karena jam 2:30 Pak Yan harus ada kegiatan lainnya. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa Pak, kita selesaikan saja sekarang. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jelas, ya. Halo. Ya, tampaknya cukup jelas ya, walaupun ada solusi ataupun nggak ada solusi terhadap kehidupan kita. Pak Ihan, boleh saya bertanya? Oh ya, silakan Pak Effendi. Ya Pak, menurut hemat Bapak, apakah AI sebaiknya bermoral atau tidak Pak? Mungkin dimulai dengan berperasaan atau tidak gitu maksudnya Pak? Iya. Gitu Pak, thank you. AI di dalam
kondisinya sebagai mesin secara ontologis, kalau kita mau pakai istilah filsafat ya, atau secara substansi memang tidak berperasaan dan tidak bermoral ya. Tapi apakah dia bisa ya diprogram supaya seolah-olah berkelakuan, seolah-olah punya perasaan ya, atau punya aturan moral tertentu secara sederhana bisa. Ya karena kan kita nonton juga ya film Star Trek itu ada apa tokoh yang kalau yang di The Next Generation ada Data ya, dia otaknya otak positronik robot ya. Dia selalu kesulitan misalnya mengerti joke gitu ya, karena joke itu kan apa memainkan punchline yang mungkin menggugah perasaan, tidak terduga dan lain sebagainya. Data itu nggak ngerti joke gitu ya. Terus Data itu kalau main musik ya, bisa main musik Beethoven apa sempurna, tapi tanpa perasaan gitu misalnya ya. Jadi penggambaran Star Trek adalah mesin tuh nggak bisa ya punya aspek-aspek tertentu di dalam kehidupan manusia, misalnya perasaan. Kasparov tadi di dalam klaimnya juga begitu. Ya, mesin punya ketelitian, punya kecepatan, punya daya komputasi yang sangat hebat, tapi nggak punya patience, nggak punya purposes ya, nggak punya pemaknaan terhadap kehidupan. Nah itu manusia yang harus masuk ke area itu ya. Nah tapi apakah mesin bisa di program ya, misalnya membaca raut wajah seseorang ya, jadi kalau dia lihat wajah seseorang itu kelihatannya manyun gitu ya, oh dia berusaha menghibur gitu ya, atau berusaha merefleksikan ya, memberikan kalimat-kalimat yang memang tidak bahagia yang berlebihan atau apa. Nah kayak gitu sih bisa ya di programnya. Dan ada juga project-project yang membuat mesin itu somehow bisa mengemulasi perasaan ya. Nah sejauh apa nanti manusia nyaman dengan itu ya? Kalau dia tahu itu mesin, dasar mesin ya, tapi berlagak punya perasaan gitu misalnya. Apakah kita mau ya punya mesin semacam itu di rumah untuk menghibur kita ya? Kan kita lihat juga ya beredar di grup-grup WA ada robot yang diprogram untuk bisa beragama ya dan memenuhi apa semacam ritual-ritual keagamaan yang biasa dilakukan manusia begitu ya. Ada peneliti AI ya yang bilang orang itu bertanya ke Google ya, kadang-kadang seperti bertanya ke Tuhan gitu ya, misalnya hal-hal yang ditanyakan ke Google, mengapa pasangan saya tidak setia gitu ya, atau mengapa ayah saya sakit keras atau apa ya. Nah pertanyaan semacam itu yang biasa ditanyakan ke Tuhan sekarang ditanyakan ke Google gitu ya. Apalagi Google itu omnipresent juga ya, hadir di mana-mana ya. Apa bukan fungsi Tuhan itu udah separuh tergantikan oleh Google gitu ya. Karena dari sisi kelakuan kita aja kelakuannya kayak gitu. Ya. Nah jadi ini juga tantangan ya yang mungkin tidak ada jawaban yang sempurna sekarang, tapi akan kita hidupi dan menuntut respons juga dari kita. Thank you Pak Ihan. Ya Pak. Pak Ihan. Ada lagi kah? Teman-teman, silakan. Sedikit Pak, saya juga pernah dengar atau lihat kalau nggak salah itu orang mengembangkan machine learning untuk mengetahui gerak-gerik daripada misalnya orang yang suka apa tuh namanya ngambil mutil apa ya itu istilahnya itu ya, ngambil misalnya barang di toko gitu loh. Oh iya ya. Jadi itu kalau nggak salah di mana ya, di Jepang atau di mana itu saya pernah lihat info demikian gitu. Nah dalam hal ini seakan-akan perasaan itu didetilkan ya, bukan perasaan tapi gerakannya apa, keinginan dia mau mengambil barang itu apa terekspresi dari kelakuan tertentu gitu ya. Dan katanya berhasil gitu. Iya. Bahkan ada ya ide untuk otomasi retail ya, misalnya supermarket gitu ya. Jadi caranya otomasi itu pakai AI. Kalau seluruh toko itu dilengkapi dengan kamera begitu ya, maka orang kalau belanja ya experience-nya adalah dia tinggal masuk ke toko itu, dia ambil barang, terus barang itu langsung kelihatan barang yang mana gitu ya, terus dia langsung keluar aja udah, nanti tagihannya dikirim.
ke apa OVO-nya dia atau apa gitu ya, udah selesai. Jadi experience belanja itu nggak harus ngantri di kasir, nggak harus tawar menawar ini itu ya. Nah kalau udah gitu konsepnya toko udah sulit juga ngutil kali ya. Karena masuk pokoknya ambil barang apa ketahuan aja gitu. Terus nanti ya udah ambil aja banyak-banyak, nanti dikirim tagihannya ke rumah gitu ya. Kalau nggak bayar tinggal dikirim penagih hutang gitu. Iya. Tapi bahwa kita tuh bisa sensing gerakan ya dan menjadi berguna ya, itu juga ada ide-idenya yang cukup inovatif ya. Cuman seberapa berhasil mungkin harus ditelusuri lagi ya. Misalnya di HP kita kan selalu ada sensor gerak ya. Makanya kalau kita gaming banyak game yang cuman orientasi HP-nya itu ya untuk belokin mobil atau apa gitu ya. Nah, padahal HP kita juga kita kantongin terus-menerus gitu ya. Nah, misalnya ya, kalau orang yang Parkinson itu kan mengganggu motorik begitu ya. Mungkin lama-lama jalannya agak terganggu nggak gitu ya. Lalu apa gerakan HP itu yang di kantong itu, jangan-jangan kalau banyak sekali datanya dan datanya itu tersedia, kita bisa lihat ya misalnya early onset dari gejala Parkinson itu dari misalnya gerakan yang terganggu begitu ya, dari gerakan jalan atau apa ya, atau dari apa speech impediment gitu ya, bicara jadi tambah susah ya dengan apa sensing suara ya. Kalau kita punya data banyak sekali apa suara-suara orang yang Parkinson dan orang yang enggak ya untuk melatih machine learning-nya gitu ya. Jadi ide-ide semacam itu muncul ya. Cuman kan selalu pertanyaannya nanti akurasinya berapa tinggi ya, presisinya berapa tinggi. Lalu kalau akurasinya katakanlah yang normal 70%-an gitu ya. Nah, kita bisa pakai itu untuk apa gitu. 70%-an nggak sangat tinggi tapi juga tetap berguna ya. Sama kayak rapid test nggak setinggi PCR, 70%-an tapi juga tetap sangat berguna sih. 1 dari 3 salah gitu ya. Iya, 1 dari 3 salah gitu. Ya, not bad lah ya. Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali. Sebenarnya aplikasi itu banyak ya. Bahkan katanya orang menduga apa banyaknya langka dengan kesehatan kardiovaskulernya ya kalau dicari korelasi ya. Sekarang kan langka kan gampang pakai HP juga bisa terukur misalnya. Ya menarik sekali Pak memang. Oke, ada lagi satu dengan cepat kalau ada. Ya, saya hanya mau nanya tentang pendapat Bapak terkait Sofia yang mendapat warga negara Arab. Oh iya. Pendapatnya apakah Arab keterlaluan atau nggak keterlaluan gitu Pak? Atau gimana pendapatnya? Iya. Tentang apa itu Pak? Oh, Sofia itu robot Pak yang diperlengkapi AI terus bisa bercakap-cakap lah ya. Di YouTube banyak itu misalnya diwawancara di dalam talk show ya, ngomong sama bintang film tertentu. Terus akhirnya ya dikasih kewarganegaraan ya oleh Arab. Saya rasa sih itu lebih banyak ininya ya apa buat semacam apa buat apa media massa ya, lebih kepada publisitas ya daripada semacam pengakuan ya. Kalau lihat video-videonya Sofia ya di internet di YouTube, kadang-kadang kalau obrolannya jadi rumit dia masih suka ngaco dan jawabannya nggak asik sih ya, masih jauh ya. Kalau mau di Turing test gitu ya, apakah orang jadi ketipu ya itu kayak ngomong sama wanita cantik Sofia gitu, kayaknya enggak sih ya, masih jauh lah AI-nya gitu ya. Kalau wanita cantik yang cerdas terus menggoda gitu ya, kalau diajak ngobrol itu apa seksi gitu ya, masih jauh dari itu sih sebenarnya. Jadi itu lebih ke arah publisitas aja sih kalau saya melihatnya ya. Ini ada pertanyaan juga di chat room, tapi nggak boleh disebut namanya katanya karena malu ya. Bagaimana kalau mengembangkan AI learning problem through different trials ya. Misalnya trolley problem regarding Swiss protocol, is there any way to simulate multiple trials so that the AI can learn? If perhaps the simulated car AI hits 5%. Oh bisa ya. Jadi AI itu basically kan memang learning machine ya. Makanya disebutnya ML ya, machine learning ya. Jadi selama dia itu, dan learning itu bisa ada 2 ya. Bisa ada yang supervised learning, ya dia dikasih ya
data yang udah di labeling, ini tuh maksudnya data ini begitu ya, misalnya yang untuk pengenalan alfabet itu ya, dia kalau nggak dikasih tahu huruf A di awalnya ya dia susah belajarnya gitu ya. Jadi ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning gitu ya. Nah, tapi yang unsupervised learning mungkin lebih chaotic lah ya, karena kan dia berusaha belajar sendiri ya. Kalau yang supervised learning mungkin akhirnya memang bisa lebih mencapai tujuan yang diinginkan oleh yang memprogramnya gitu. Nah, jadi apakah AI bisa learning? Bisa ya. Masalahnya adalah kalau problemnya cukup kompleks ya, kayak moral dilema ya, yang orang dan filsuf ribuan tahun berusaha memecahkan juga mungkin nggak ada jawaban yang semata-mata memuaskan begitu ya. Nah, dia akan come up dengan jawaban apa ya? Itu apakah jawaban dia atau learning prosesnya dia itu tidak lebih baik daripada kita melempar dadu saja gitu misalnya ya, yang dari awal udah nggak usah pakai machine learning, kita lempar dadu aja, mau tabrak yang mana nih, 5 orang atau 1 orang gitu misalnya. Atau memang secara learning dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar sih. Learningnya nggak ada problem, learning bisa AI. Tapi apakah hasil learningnya itu cukup baik ya untuk aplikasi kita, itu harus banyak percobaan lagi kali. Oke, Pak Ihan, karena waktu juga, terima kasih sekali ya. Ini kita mau appreciate sedikit kepada Pak Ihan. Abi ada, ya ini kita mau kasih sertifikat. Pak Ihan sih nggak perlu sertifikat, tapi ya ini tanda kita tuh berterima kasih kepada Pak Ihan. Ya. Oke. Sekali lagi kami menghargai sekali waktu yang Bapak luangkan bersama-sama dengan kami semua. Ya, sampai di sini aja ya, Pak Ihan. Thank you sekali. Nanti kita ketemu lagi mungkin di lain event. Ya. Thank you Pak Reinhardt Ya. dan teman-teman biologi untuk kebaikannya. Mari Pak.